Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin rapat dengan membaca teks. Yang dipimpin itu ada jenderal, ada profesor, ada para intelektual dan pejabat-pejabat tinggi. Saya miris saya mendengar bahwa ternyata orang-orang ini kok berkenan ya dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas seperti itu. Dan ini representasi bangsa Indonesia mempunyai wakil presiden yang tidak mempunyai kemampuan, hanya sekedar memimpin rapat, bukan pidato loh. Itu harus pakai teks. Artinya dengan jelas kita bisa melihat kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan memang benar apa yang kita duga selama ini, tidak mempunyai kemampuan. Ini yang disorong-sorong oleh bapaknya, dipaksakan oleh bapaknya yang bernama Jokowi untuk menjadi wakil presiden dengan mengotak-atik undang-undang, mengakali konstitusi melalui pamannya dan merusak demokrasi. Tahun 2029 kelihatannya anak yang tidak punya kapasitas ini akan didorong menjadi pemimpin Indonesia. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada generasi emas? Ini bukan masalah umur anak muda menjadi pemimpin, bukan itu. Kalau ada anak muda usia di bawah 40 tahun sekalipun mempunyai kapasitas yang luar biasa, kita akan mengakui kok, kita akan angkat jempol juga. Tapi kalau anak muda yang kebetulan dikarbit dan ternyata tidak mempunyai bahan dasar yang mencukupi untuk menjadi seorang wakil presiden dan dipaksakan seperti sekarang, bagi saya itu aib bagi Indonesia dan bencana bagi Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya mewawancari anak muda umur 28 tahun. Saya pikir dia bangga terhadap adanya generasi muda, kelompok milenial yang menjadi pemimpin nasional. Ternyata tidak terjadi sebaliknya. Bahkan bagi dia itu seolah-olah mengubur demokrasi, karena demokrasi itu esensinya adalah kesetaraan akses dan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi apa saja. Dengan cara Jokowi membangun dinasti politik itu, otomatis mimpi anak muda itu hancur lebur karena keserakan seorang Jokowi. Nah, ini saya ingin memberikan suatu landasan untuk kita diskusikan tentang kapasitas wakil presiden kita. Kemudian tentang bagaimana orang seperti ini dipaksakan dikarbit gitu ya, sehingga ya hasilnya kalau mangga mentah sama sekali dikarbit, apalagi bahannya nggak bagus ya malah busuk kira-kira. Malah busuk. Terus bagaimana kita harus menyikapi kondisi seperti ini, kan? Ini aspirasi kemajuan. Maksudnya ya, maksudnya aspirasi kemajuan untuk menunjukkan bahwa bangsa kita ini umur muda sudah bisa memimpin. Itu sudah bagus untuk zaman ini, supaya janganlah pemimpin itu hanya yang sudah pada usia tertentu, itu dianggap bagaimana lah gitu kan cara berpikir mereka. Jadi milenial, yang namanya golongan milenial, malah golongan Z itu yang Gen Z itu kira-kira berharap lebih muda lagi. Enggak Bung, begini Bung, mari kita rasional. Bung Karno angkatan 45, Bung Hatta, dan orang-orang pada zaman itu. Itu Tan Malaka masih muda-muda juga. Muda. Tapi apa? Bersama saya di channel ini, mari kita melihat bagaimana tanggapan netizen mengenai masalah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Belum layak jadi wapres, Pak Prabowo yang susah sebagai presidennya demo-demo turunkan Gibran di mana-mana. Jadi wapresnya ditempuh dengan mengalahkan segala cara, nabrak etika dan rasa keadilan wajib dimazulkan. Gibran dan Jokowi lengser, negara mulai adem. Kasus sisa Jokowi lebih mudah, Kapolri LSP dipecat. Semua kasus urusan perdata, pidana lancar. Nyata bahwa termu-termu itu sudahnya di bawah nol.
Kalau Gibran lepas, aku ucapkan Alhamdulillah. Gibran pelongo-pelongo yang dipaksakan. Gibran lepas menjabat wakil presiden itu yang diharapkan. Koperasi itu hanya proyek-proyek bagi-bagi duit, nggak ada manfaatnya. Pelajaran bagi kita sebagai rakyat saat pemilihan paslon yang benar-benar teruji, bukan pakai coba-coba seperti Prabowo Gibran. Ingin negeri tenang, mazulkan si Gibran. Ya, setuju dia dimazulkan, pilih pemimpin yang cerdas. Kalau anak mantu dicarikan jabatan, apakah itu bukan generasi ya? Selesaikan dulu masalah dugaan ijazah palsu, baru bicara Wapres 2029. Mendapat pahala yang memazulkan Gibran karena adanya Gibran Wapres, haram konstitusi dan awal kekacauan di negeri ini. Kalau Pak Prabowo negarawan, kasus ijazah tidak bertahun-tahun, sampai saat ini belum selesai. Pada dasarnya, rakyat sudah tidak ingin dipimpin oleh keluarga Jokowi dan Prabowo, sudah muak. 2 presiden 1 tahun aja sudah muak. Banyak orang yang sarjana dan dokter. Ini Wapres ijazah SMA saja tidak punya, memalukan. Gak ada lagi matahari kembar. Ini mah biasa omong-omong doang, mana berani. Wapres wajib dimazulkan karena terkait kasus pelanggaran Fufu-Fafa dan lain-lain diduga cacat hukum. Ayo semua rakyat berpikir satu periode aja belum tampak membenahi janji. Kampanye apa umur manusia tidak tahu betul. Dipanggil dimintai pertanggungjawabannya. Gak bisa karena termu dilindungi si Wawo menang curang, ya kayak gini jadinya. Singkirkan anak Jokowi, si Wapres Gibran, mazulkan Gibran atau revolusi jilid. Ijazahnya aja bermasalah. Secepatnya mazulkan Fufafa, super dungo. Prabowo omon-omon. Pendidikan SMA sekarang sama dengan SD. Satu pun harus seleksi betul-betul. Presiden mau mengorbankan rakyat atau mengobarkan wakilnya demi negara. Wakil pendidikannya tidak sesuai menjadi wapres. Karena banyak orang yang cerdas dan pendidikannya baik dan benar. Karena anak presiden yang pantas jadi wapres. Gak pelangak-pelongo. Terbukti kasus-kasus maka gak boleh ikut penjabat publik tahunnya. 1 periode saja rakyat sudah tidak kuat dan tidak percaya. Dama Prabowo yang kerjanya cuma ngomong-ngomong doang, 2 periode Indonesia bubar. Dimazulkan juga baik. Saya rasa NKRI masih punya banyak jenderal yang negarawan dan cerdas tangguh. Salah pilih, aku kecewa Pak. Wawo takut sama Wiwi. Secepatnya dimazulkan demi tidak tergaduhnya kegaduhan. Lebih cepat, lebih baik. Ketika si Jeb menyodorkan anaknya, harusnya konfirmasi ulang kemampuan anaknya. Masa orang gak ada kompetensi disodorkan. Muak dengan pemerintah sekarang, apalagi masa Jokowi gak ada mikiran rakyat. Setuju 100% Gibran dimazulkan, menghambat untuk maju negeri Indonesia, karena kalau Gibran maju terus seperti ambruk. Kalau negarawan menghormati perjuangan serta karya pendahulunya dan menyiapkan generasi penerusnya, politik adalah berjuang untuk kepentingan dirinya agar bagaimana supaya diri atau keluarga tetap meraih keuntungan. Salam silaturahmi. Omong kosong, Prabowo 2 periode bila ganti menteri-menterinya Kapolri dan perajaan menteri-menteri. Termu congor bayaran. Gibran, Jokowi dan penyembelahan adalah manusia yang tidak malu apalagi beriman. Berlanjut dan maunya keluarga yang melanjutkan aja gila mendekripsi. Termu itu penjilat agar dapat penjabatan aja bukan bangun negara. Bereskan 2 generasi sekarang yang belum beres, jangan mikirkan terlalu jauh generasi ke depan umurmu nyampe enggak. Jangan tamak-tamak, hidup itu hanya persinggahan bukan keabadian hidup. Itu membawa yang harus dipikirkan, hidup akan mati. Sebetulnya menanti teori tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan asal tahu rumusnya. Kalau Gibran Wapres dimazulkan, siapa bakal penggantinya? Dan publik muak dan bosan, rakyat publik tidak puas. Mau kapan ini bersama-sama memprogramkan kinerja pemerintah untuk rakyat? Rakyat menunggu. Jangan diskusi melulu, kita bangun bersama-sama dengan adanya saling menghambat. Dukunglah dan buatlah program bersama-sama. Insya Allah Indonesia 3 tahun juga berhasil. Nepotisme hilangkan, kedaulatan ada di tangan rakyat. Nanggung sekali, turun sekali, yang muda dituakan, yang tua dimudahkan, saling tembok. Inilah dia
Kelebihan orang Konoha sukanya membuang masa di stasiun TV, tidak pernah bertindak apa-apa, cuman pandai berkomentar. Dalam kehidupan manusia berhubung dengan kepemimpinan, ada negarawan, ada yang polistiwan, ada yang malingan, ada yang rampokan, ada yang bohongan, ada yang banditan. Nilai saja dari pikiran dan perbuatan masuk mana. Jangan sampai kecele lagi 2029 oleh KPU termasuk identitas calon seperti keaslian ijazah ini. Pentingnya supaya tidak heboh di kemudian hari seperti yang ada saat ini sebagai dampak negatifnya. Rejimnya Jokowi dan menterinya dan ketua partainya semuanya koruptor. Negara hancur oleh pembohong. Pemimpin pembohong itu dipercaya. Kelihatan termu-termu cara bicara kayak orang tidak